Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menggagas presidensial club atau klub presiden. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dari para presiden terdahulu. Prabowo akan mengajak SBY, Megawati hingga Jokowi. Presiden Jokowi merespon rencana ini. Jokowi bilang, forum silaturahmi presidensial club untuk mempertemukan presiden terpilih dengan para mantan presiden bisa digelar 2 hari sekali. Soal apakah klub presiden akan digunakan sebagai ajang sumbang saran untuk presiden terpilih, Jokowi menyatakan hal itu hak presiden terpilih. Kata Jokowi, kalau dimintai saran oleh presiden terpilih boleh saja mantan presiden memberi usul, tapi tak boleh memberi masukan kalau tak diminta. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu Kalau nggak minta apa-apa ya? saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Menanggapi rencana Prabowo membentuk klub presiden, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berpandangan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Prabowo tak ada kendala komunikasi. Masinton menambahkan, tanpa klub presiden, Megawati Soekarno Putri pasti akan memberi saran jika diminta. Pak Prabowo umpama begitu ya setelah sebagai presiden nantinya secara definitif beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan Bu Mega secara personal begitu ya pastilah diberikan sumbang saran apa segala macam. Tapi kalau kemudian harus ketemu duduk bersama-sama, ini kan selalu dikesankan kalau udah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai, kan tidak. Duduk bersama ini kan harus dengan satu kejujuran, ketulusan, ya. Menurut pengamat politik Made Supriyatma, wacana klub presiden secara politik akan sulit dijalankan. Itu belum jelas sebenarnya ini, tetapi secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan. Banyak orang di Indonesia mengatakan bahwa ini seperti meniru di Amerika. Di Amerika itu tidak ada. Saya belajar serius politik Amerika. Tidak pernah ada yang namanya presidential club itu. Orang seperti George Bush tidak akan pernah bisa bicara dengan Barack Obama, apalagi kemudian memberikan saran. Enggak. Sama sekali enggak. Itu penting sekali check and balances ini untuk kemajuan kita. Tidak semua kita harus sama. Klub presiden bertujuan agar presiden terpilih Prabowo Subianto bisa mendapat masukan dari para presiden sebelumnya terkait masalah strategis kebangsaan. Dengan dinamika politik yang ada saat ini, apakah wacana klub presiden bisa terwujud? Tim Liputan Kompas TV. Klub presiden atau presidensial club yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menjadi ajang silaturahmi presiden terpilih dengan presiden sebelumnya. Lalu akankah gagasan ini menjadi solusi yang tepat untuk membangun negara ke depan? Kami akan bahas bersama analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Kang Radi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Kang Ujang? Ada usulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk presidensial club atau klub presiden begitu yang isinya presiden-presiden sebelumnya, ada Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Jokowi, lalu Pak SBY. Ini apa analisis Anda sejauh ini soal usulan ini dulu, Kang Ujang? Ya, ada 3 hal yang bisa saya baca. Yang pertama tentu ajang silaturahmi. Tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Radi. Yang kedua adalah ajang memberikan masukan ya berdasarkan pada pemikiran, gagasan dan pengalaman dari mantan-mantan presiden kepada Pak Prabowo. Itu sesuatu yang bagus karena bagaimanapun dalam konteks sejarah mantan-mantan presiden punya tantangannya sendiri dalam membangun bangsa. Nah, yang ketiga ini adalah ingin mempersatukan mantan-mantan presiden yang selama ini kan tidak harmonis. Sudah saya sering katakan di Kompas TV begitu ya bahwa Ibu Megawati dengan Pak SBY 5 kali pemilu.
belum pernah akur gitu. Tambah lagi di 2024 ini Bu Megawati dengan Pak Jokowi juga tidak akur. Nah, paling tidak Pak Prabowo ingin menjadi bridging, jembatan gitu ya, islah, rekonsiliasi, mempersatukan hati-hati yang terluka gitu. Jadi hatinya yang terluka, sehingga apa? Sehingga saya melihatnya itu sesuatu yang positif saja kalau itu bisa dieksekusi begitu, Kang Radi. Ya, kalau dieksekusi akan sangat luar biasa. Tapi ya itu tadi, Kang Ujang sudah disinggung juga oleh Kang Ujang. Ada kendala sebenarnya kan, ketika saat ini hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi tidak terlalu harmonis, bahkan tidak harmonis boleh dikatakan. Lalu belum pulihnya juga hingga saat ini hubungan antara Pak SBY dan Ibu Mega begitu. Jika nanti dalam satu forum itu ada mereka-mereka ini, para presiden sebelumnya ini, peran Prabowo di situ sebagai penengah, sebagai tadi yang disebut Kang Ujang sebagai jembatan begitu, apakah bisa berfungsi dengan baik? Ya, ada tahapan-tahapan sebenarnya untuk bisa membangun atau membentuk presidential club ya. Tahapan pertama yang harus dilakukan menurut saya islah dulu, rekonsiliasi dulu gitu ya, baik-baikan dulu. Ini yang harus dilakukan. Karena kalau katakanlah dipaksakan satu wadah mantan-mantan presiden itu yang hatinya tercerai-berai itu ya bersatu, maka ya suka tidak suka akan saling membelakangi. Jadi akan menjadi tidak kondusif juga satu rumah itu. Cenderung akan saling bermusuhan. Nah, itu yang harus dilakukan adalah tahapan pertama, yaitu membangun islah rekonsiliasi antar sesama mantan presiden itu. Ya, saya percaya ya beliau-beliau tokoh bangsa dan berjiwa negarawan. Jadi kepentingannya untuk bangsa dan negara. Nah, kenapa tidak untuk bisa melakukan islah dulu sehingga ketika presidential club itu dieksekusi, maka hatinya sudah selesai semua, sudah ringan semua, sudah lapang semua untuk sama-sama tadi membantu Prabowo dalam membangun bangsa ke depan. Jadi kalau tanpa islah, tanpa rekonsiliasi, tanpa baik-baikan dulu agak sulit tadi ya Pak Prabowo untuk membangun sebuah wadah presidential club yang bagus, yang baik begitu. Tujuannya baik, tujuannya bagus, tetapi ketika hatinya masih terluka ya sulit untuk bisa disatukan. Ya, kalau bicara soal sistem ketatanegaraan begitu, posisi klub presiden atau presidensial club ini sebenarnya ada di mana sih seharusnya, atau apakah ini akan berjalan efektif juga? Karena kan ada juga yang namanya Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan masukan-masukan kepada Presiden, Kang Ujang. Ya, kalau kita lihat misalkan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, tapi memang isinya belum pernah ada mantan-mantan presiden. Ya. Adanya jenderal dan lain sebagainya. Ya, bisa saja dimulai saat ini oleh Prabowo diisi One Team Press itu oleh mantan-mantan presiden, bisa saja gitu. Atau tadi dengan formula presidential club dalam sistem ketatanegaraan, ya tentu harus dibuat regulasi sendiri, aturan sendiri dengan perpres atau dengan lain sebagainya. Tetapi tadi yang saya lihat adalah tantangan terbesar bagi Pak Prabowo dalam menyatukan hati yang luka itu dengan menjadi jembatan, bridging, pemersatu mantan-mantan presiden. Kalau itu bisa dilakukan, tentu Pak Prabowo menjadi pemimpin yang akan dikenang ya, mempersatukan tokoh-tokoh bangsa mantan-mantan presiden itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ketatanegaraan memang undang-undangnya tidak mengatur, regulasi juga belum ada. Di Amerika itu ada, tapi memang tadi bisa dibangun, bisa dibentuk regulasinya dengan peraturan oleh presiden lah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi yang dibangun komunikasi politiknya dulu yang sehat gitu ya. Sekarang yang masih ada dispute ini, komunikasi politik yang belum lancar antara sesama mantan presiden begitu, dan juga ini yang akan dibangun oleh Prabowo gitu kira-kira ya, Kang Ujang ya. Ya, saya sih melihatnya begitu. Bagi saya ini positif bagi bangsa, tetapi tadi apakah mau mantan-mantan presidennya duduk dalam satu wadah, dalam satu tempat itu. Di Amerika pun kan gitu, ada, tapi mereka juga tidak kompak. Mereka juga jalan masing-masing. Nah, apakah memang formula baru ya dari Pak Prabowo itu bisa efektif atau tidak, bisa tereksekusi atau tidak, kita lihat saja. Dinamikanya ke depan seperti apa. Kalau boleh kita kasih advice nih buat Pak Prabowo, kira-kira bagaimana mengefektifkan komunikasi politik antara misalnya Ibu Mega dengan Pak Jokowi, lalu juga Ibu Mega dengan Pak SBY, atau bahkan juga Pak SBY dengan Pak Jokowi, sehingga trisula mantan presiden ini juga bisa memberikan yang terbaik buat Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Nah, yang harus tahap awal yang harus dilakukan Prabowo terhadap hubungan yang kurang harmonis antara sesama mantan presiden ini bagaimana menurut Kang Ujang?
Kalau saya begini Kang Radi, sebelum masuk ke wilayah itu ya, sebelum menyatukan Pak SBY dengan Bu Mega dengan Pak Jokowi, sampai hari ini kan juga Pak Prabowo belum bertemu dengan Megawati. Hmm, PDIP juga belum mengucapkan selamat gitu ya, oke. kemenangan bagi Prabowo Gibran. Jadi yang paling penting tantangan pertama adalah apa personal approach, Personal pendekatan approach. personal yang memang tidak ada masalah antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu harus dilakukan dulu. Jadi sebelum tadi menyatukan pihak lain gitu ya, Mhm. menyatukan tadi Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Karena saya melihat apa namanya PDIP oke, Gerindra juga oke untuk bertemu. Tapi sampai hari ini belum bertemu. Itu dulu yang harus dilakukan. Karena kalau jembatan silaturahminya erat terbangun, apa namanya PDIP pun tadi mengakui kemenangan Prabowo Gibran, itu menjadi langkah yang baik ya untuk tadi menyatukan komponen-komponen bangsa yang lain termasuk mantan-mantan presiden itu. Jadi yang harus dilakukan Prabowo tantangannya adalah tadi bertemu Megawati, Mhm. bersilaturahmi untuk tadi membangun ya bahwa suka tidak suka, senang tidak senang, Megawati dan PDIP harus mengakui bahwa Prabowo adalah presiden terpilih Ya, dan itu harus dilakukan. Ini kan belum. ya. Jadi ada dua tugas secara pribadi harus apa namanya pendekatan kepada Megawati dan di saat yang sama juga harus tadi melakukan pendekatan untuk pihak yang lain, artinya untuk menyatukan antara Bu Mega dengan Pak SBY dan Pak Jokowi kira-kira begitu. Sampai sekarang kan sebenarnya banyak politisi dari PDI Perjuangan mengatakan tidak pernah ada masalah Ibu Megawati itu dengan Pak Prabowo. Tapi hingga saat ini pertemuan juga belum terwujud antara Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebenarnya kalau Anda lihat di mana kendalanya? Apakah benar ini hanya menunggu waktu saja atau memang ada ganjalan? Seperti salah satu misalnya Gibran misalnya sebagai wakil presiden terpilih yang juga dikenal oleh PDI Perjuangan sebagai keluarga Jokowi. Ya ini kan PDIP sedang dongkol ya, sedang Hmm, marah pada hmm, Pak Jokowi gitu. mm-mm. Itu harus diakui. Makanya itu berimbas kepada Pak Prabowo. Ya, Walaupun Prabowo tidak masalah dengan Ibu Megawati. Jadi itu sebenarnya yang menjadi pangkal dasar ya bahwa belum ketemu. Yang kedua juga saya melihat kelihatannya PDIP sedang tarik ulur ya, tidak belum mengakui kemenangan Prabowo Gibran. KPU jangan menetapkan dulu waktu itu. Karena apa? Sedang mengajukan gugatan di PT UN. ya. Padahal gugatan di PT UN juga bukan bagian daripada proses pemilu begitu. Hmm. Tapi apapun itu harus kita hormati gitu ya. Artinya masih ada langkah-langkah kelihatannya sikap-sikap yang harus kita tunggu dari PDIP. Nah itu dulu sebenarnya bagaimana PDIP mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Di saat yang sama juga ya tadi kalau sudah terbuka hatinya, terbuka apa namanya mengakui kemenangannya, maka sebenarnya akan mudah soal waktu pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati tersebut. Menurut Anda akan terwujud dalam waktu dekat nggak kira-kira, Kang Ujang? Ya, saya melihatnya mungkin ada lobby-lobby tinggi ya, yang kita tidak tahu. Yang mudah-mudahan kita doakan dalam waktu dekat lah. Buat apa juga ya pemilunya sudah usai, apa namanya sudah selesai gitu, prosesnya juga sudah finish. Maka ya komponen bangsa harus bersatu siapapun itu gitu, termasuk PDIP yang dianggap dirugikan begitu. Mhm. Balik lagi ke soal presidensial club nih Kang Ujang. Kalau tadi kita bahas soal bagaimana kedudukannya di sistem ketatanegaraan kita, tapi saya juga ingin bertanya dalam sistem pemerintahan. Ini kan tadi dibahas ya Pak Jokowi bilang kalau ngasih advice ya boleh-boleh saja jika diminta, tapi kalau sekonyong-konyong dia masuk ke apa namanya mengobok-obok atau ikut cawe-cawe dalam mengatur pemerintahan juga tidak boleh. Nah, bagaimana regulasi yang tepat sebenarnya untuk secara politik betul untuk melihat kedudukan presidensial club ini di pemerintahan? Ya, sebenarnya tadi selain 3 poin yang saya sampaikan gitu ya, silaturahmi gitu ya, curah ide gagasan untuk Prabowo dari mantan-mantan presiden, lalu apa namanya, ingin mempersatukan yang, terbelah itu gitu. Mhm, Ada hal yang lain yang harus dilakukan Pak Prabowo. Apa itu gitu ya, yang paling penting, yang paling mendasar sebenarnya ya, dalam konteks, membuat, presidential club itu baik, menempatkan posisi mantan-mantan presiden di tempat yang, mulia gitu, di tempat terhormat, itu sebenarnya, itu dulu. mmm, Ya kalau itu terjadi ya maka akan happy mereka. mmm, Ya tapi apakah presidensial club itu tempat mulia dan terhormat? Belum tentu gitu. mmm, Karena belum tentu juga Ibu Mega mau gitu kan. ya, Selain kecuali islahnya sudah terjadi lebih dulu kan itu. Jadi yang paling mendasar sebenarnya Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa
tokoh-tokoh bangsa tersebut, mantan-mantan presiden tersebut ditempatkan di tempat yang mulia, yang terhormat untuk bisa tadi memberikan masukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran, bukan dalam kerangka cawe-cawe itu. Jadi itu dulu sebenarnya kerangkanya. Jadi kalau itu dilakukan, menurut saya sesuatu yang bagus dan positif saja. Artinya maksud Anda posisi yang mulia ini diakui begitu ya dalam sistem pemerintahan, seperti juga halnya Dewan Pertimbangan Presiden misalnya begitu ya, Kang Ujang? Ya kan itu kan tinggal dibuat regulasinya saja gitu. Ya. Dibuat regulasinya sehingga dalam sistem ketatanegaraan tidak merugikan begitu. Tapi Dan menurut tidak salah. Terakhir Kang Ujang, menurut Anda jikapun ini terwujud begitu ya, ada presidensial club atau klub presiden ini untuk mengimbangi ataupun juga memberikan masukan-masukan dan juga arahan kepada presiden terpilih nantinya, ini akan banyak manfaatnya atau justru banyak ruginya sih sebenarnya untuk sistem ketatanegaraan dan pemerintahan kita ke depan? Kalau saya sih mengambilnya afirmasi positif saja ya. Positif, bagus, maslahatnya lebih besar dari madorotnya. Tetapi tadi tantangan terbesarnya bagaimana Pak Prabowo menyatukan hati-hati yang luka Balik itu. lagi ke situ ya. Kalau itu sudah selesai nggak bisa juga itu berjalan dengan baik itu. Tidak akan efektif juga kalau hatinya masih luka, masih belum islah. Catatan saya itu intinya, Bang Radi. Ya intinya sih bagaimana hubungan yang lalu-lalu yang kurang baik diperbaiki dulu, dan ini perannya sebenarnya juga balik lagi ada di presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali memperbaiki komunikasi politik yang retak begitu ya antara Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi, antara Megawati Soekarnoputri juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono, untuk kembali juga sama-sama memiliki rekonsiliasi total terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyokong pemerintahan 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih analis komunikasi politik Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar telah memberikan perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sampai jumpa lagi Kang Ujang, sehat selalu ya. Ya, Pak Radi, sama-sama sehat selalu.